Selamat pagi semua rekan-rekan. Jumpa lagi dalam podcast kerjasama antara IWPI dengan Pajak Semat. Selamat datang Pak Rinto Setiawan. Apa kabar Pak Ya, Rinto? ya sehat selalu Pak. Semangat Pak. Selamat datang Pak Reh. Apa kabar Pak Reh? Sehat, Pak Sujono. Terima kasih. Bagus. Selamat pagi juga Pak Awan. Gimana? Apa kabar? Pagi Pak Sujono. Sehat-sehat Pak. Terima kasih Pak Sujono. Ya, hari ini kita akan membahas tentang otoritarianisme pajak dengan subtopik pelanggaran sumpah, dugaan pelanggaran sumpah oleh hakim pajak. Gimana ini? Materi ini akan disampaikan oleh Pak Rinto. Mungkin Pak Rinto bisa memulai share Oke, terima kasih materinya. Pak Sujono. Jadi materi kali ini saya berjudul Otoritarianisme dalam Sistem Perpajakan. Saya share screen dulu. Nah, ini Pak. Jadi materi kali ini adalah berhubungan dengan materi IWPI yang mungkin sudah setahun lalu, Pak Sujono, Pak Rey. Jadi saya meneliti ini ternyata terjadi otoritarisme terselubung dalam sistem perpajakan kita. Karena di dalam Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPN dan PPH itu ada banyak frase yang menyatakan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah, sementara pelaksana dari peraturan-peraturan perpajakan tersebut adalah Direktur atau Direktorat Jenderal Pajak yang notabene di bawah Kementerian Keuangan. Dan jika ada sengketa ini terkait dengan adanya peraturan yang baru dan pelaksanaan peraturan perpajakan oleh Direktur Jenderal Pajak, itu nyatanya larinya ke pengadilan pajak. Dan ternyata di pengadilan pajak ini masih di bawah Kementerian Keuangan sampai 31 Desember 2026. Makanya materi saya kali ini adalah otoritarianisme dalam sistem perpajakan. Dugaan pelanggaran sumpah jabatan hakim pengadilan pajak terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan keadilan wajib pajak. Ini sebuah kerangka analisis ini yang kritis. Sistem perpajakan adalah ruang pengujian keadilan negara terhadap rakyat. Nah, ini mekanisme pemungutan pajak yaitu fokus pada penerimaan negara dan target fiskal semata. Nah, ruang keadilan pelindungan wajib pajak di sebelah kanan ini dari kesewenang-wenangan otoritas. Ini pengadilan pajak di tengah. Ketika wajib pajak berhadapan dengan otoritas pajak yang memiliki kekuasaan besar, pengadilan pajak harus menjadi benteng terakhir pencari keadilan, bukan sekedar stempel legalitas fiskus. Ini anatominya seperti ini. Otoritarianisme fiskal yaitu ketimbangan kuasa yang membutuhkan keseimbangan. Nah, ini otoritas fiskal yaitu regulasi, pemeraksaan, sanksi. Otoritarianisme perpajakan muncul ketika negara memakai instrumen dominasi untuk menekan wajib pajak. Ini hakim pajak penyeimbang konstitusional. Ini wajib pajak di sini. Ruang pembelaannya sangat lemah. Hakim pajak memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjadi penyeimbang, bukan menjadi perpanjangan tangan fiskus. Ini kewajiban menggali rasa keadilan lebih dari sekedar membaca aturan. Ini the Icebook of Law, aturan fiskal normal, teks undang-undang, regulasi, dan prosedur administrasi perpajakan yang kaku. Nah, ini keadilan substantif dan hak konstitusional, yaitu nilai-nilai hukum, pelindungan martabat manusia, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan. Hakim pajak tidak boleh hanya menjadi pembaca aturan fiskal. Ini yang aturan fiskal yang normal ini di atas, buku yang di bawah ini keadilannya menjadi mencair. Sumpah jabatan sebagai jangkar hukum bukan sekedar seremonial. Ini kita teliti berdasarkan pasal 10 Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang mewajibkan ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan pajak untuk bersumpah. Ini pertama, sumpahnya itu setia pada Pancasila sebagai ideologi dan standar etik. Yang kedua, mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga, baru mengamalkan undang-undang yang berlaku. Ini seringkali hakim di pengadilan pajak hanya tunduk pada undang-undang. Jarang saya menemui hakim di pengadilan pajak itu saya setia dan
tunduk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Mereka berkali-kali yang diucapkan hanya mengamalkan undang-undang. Karena apa? Karena ternyata di undang-undang terkait perpajakan sudah banyak diatur oleh PMK. Jadi sudah di institusi yang sama. Putusan hakim pajak tidak cukup hanya legalistik, ia harus mencerminkan pandangan hidup bangsa secara paripurna. Ini matriks diagnostik mesin otoritas versus penjaga keadilan Pancasila. Ini sila pertama, ketuhanan. Indikator otoritarisme fiskal itu dari Fiskus. Ini indikator keadilan substantif. Kalau dari Fiskus mengabaikan kejujuran dan hati nurani. Kalau dari indikator keadilan yang substansial yaitu memutus bermoral dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Kalau sila kedua, menurut Fiskus membiarkan WP diperlakukan sebagai objek kekuasaan. Kalau menurut indikator keadilan mengakui harkat martabat dan persamaan hak wajib pajak. Kalau sila ketiga, mesin Fiskus mengatakan terlalu berpihak pada Fiskus dan merusak kepercayaan publik. Kalau menurut indikator keadilan, seharusnya penerapan sila ketiga adalah menempatkan keadilan untuk mencegah alienisasi rakyat. Kalau sila keempat menurut Fiskus menjadikan sidang sekedar formalitas pembenaran otoritas. Kalau indikator keadilan harus mendengar argumen WP secara sungguh-sungguh dan akal sehat. Kalau sila kelima, indikator dari Fiskus itu hanya mengubah pajak menjadi alat pemerasan legal negara. Kalau indikator keadilan seharusnya sila kelima penerapannya menjaga keseimbangan hak negara dan pelindungan rakyat. Jika hakim terus-menerus mengabaikan bukti, menutup ruang argumentasi, dan memutus dengan pola selalu membenarkan otoritas fiskal tanpa mempertimbangkan pertimbangan yang seimbang, tindakan tersebut bukan sekedar salah putus. Secara hukum, hal ini dapat dikonstruksikan sebagai dugaan pelanggaran sumpah jabatan untuk mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar Hukum Pasal 14. Hukum positif membuka ruang pemberhentian tidak hormat bagi hakim yang memenuhi kriteria berikut. Nah, ini menurut pasal 14 ini hakim bisa diberhentikan apabila 1 perbuatan tercela, 2 melalaikan kewajiban, 3 melanggar sumpah. Ya, ini mengkhianati nilai Pancasila dan melanggar larangan. Ini kita fokus di yang melanggar sumpah. Mekanisme akuntabilitas dari pola putusan menuju konsekuensi. Ini titik pertama yaitu identifikasi pola putusan sistematis. Bukti konkret hakim terus-menerus membenarkan Fiskus dan mengabaikan argumen substantif wajib pajak. Titik yang kedua yaitu konstruksi. Dugaan pelanggaran sumpah, pemetaan pola putusan terhadap kegagalan penerapan 5 sila Pancasila. Nah, titik ketiga adalah tindakan. Dari identifikasi, konstruksi, dan tindakan, pemeriksaan etik dan hukum. Pengusulan formal untuk investigasi etik atas kegagalan menjalankan kewajiban konstitusional. Titik yang keempat yaitu hasilnya pemberhentian tidak dengan hormat. Ini eksekusi pasal 14 Undang-Undang Pengampunan Pajak jika terbukti melanggar sumpah jabatan yang sah. Ini peta advokasi mengembalikan marwah pengadilan pajak, kajian sistematik yaitu eksaminasi putusan, menganalisis pola keberpihakan, kualitas pertimbangan hukum, dan konsistensi penerapan Pancasila dalam putusan-putusan sebelumnya. Pengaduan etik berbasis data menggunakan hasil kajian sebagai dasar material untuk melaporkan dugaan pelanggaran sumpah jabatan ke Komisi Yudisial. Ini yang sering kali kami dari WPI melaporkan hakim pengenaan pajak itu sering kali, bahkan kami tidak pernah sampai lolos masuk di pemeriksaan karena bukan ranahnya KY. Karena saat ini masih di bawah Kementerian Keuangan, hakim-hakim pengadilan pajak. Permohonan pengawasan MA mendorong Mahkamah Agung untuk aktif mengawasi dan membina kualitas putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Ini juga kita lapor ke MA juga ditolak karena masih di bawah Kemenkeu. Alasannya seperti itu. Ini perlu reformasi institusional dan revisi undang-undang, mendesak perubahan undang-undang pengadilan pajak untuk memperkuat independensi hakim dan perlindungan mutlak bagi wajib pajak. Pengadilan pajak tidak boleh menjadi ruang legalisasi otoritas fiskal. Hakim telah bersumpah kepada Tuhan, bangsa, dan negara untuk mengamalkan Pancasila. Jika sumpah itu diabaikan demi membenarkan dominasi negara atas wajib pajak, maka persoalannya bukan sekedar kekeliruan administratif, tetapi sebuah pengkhianatan terhadap dasar moral negara. Ini sebentar Pak, saya tunjukkan ini Pak Sujono. Nah, ini jika kita lihat, sebentar Pak, jika kita lihat, ini Pak,
Jika kita lihat butir-butir Pancasila, ternyata ada banyak ya yang harus diterapkan oleh hakim kalau berdasarkan butir-butir Pancasila. Karena kan sumpah setia terhadap Pancasila harus mengetahui butir-butirnya. Jangan-jangan nanti hakim di pengadilan pajak ini nggak ada yang paham ini butir-butir Pancasila. Sekarang dulu zaman saya SD masih 36 butir, Pak Sujono, Pak Ari. Sekarang ada 45 butir. Nah, ini yang paling penting untuk diketahui hakim adalah sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Sila kedua ini ada mengakui memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabat, mengakui persamaan derajat, mengembangkan sikap adil tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Hakim memperlakukan setiap orang harus dengan harkat martabat yang sama di hadapan hukum. Ini sudah sering kita ketahui bahwa di awal saja persidangan untuk legal standing aja sudah terlihat berat sebelah. Sila keempat ini ada 5 butir ini yang harus diterapkan. Ini intinya hakim memutus perkara dengan hikmah, bijaksana, dan bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan, kebenaran dan keadilan. Kalau sila kelima ada 3 butir yang harus diterapkan, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan 4, menghormati hak orang lain. Yaitu hakim menjaga keseimbangan dan kewajiban, serta memberikan keadilan bagi semua pihak tanpa pandang bulu. Ini. Hakim sebagai penjaga keadilan dan kemanusiaan harus memegang teguh moral, etika, dan nurani, memutus berdasarkan fakta, hukum, dan keyakinan yang adil. Tidak memihak, tidak diskriminatif, dan tidak semena-mena. Menegakkan kebenaran dan keadilan demi kemaslahatan bersama. Yang terakhir adalah bertanggung jawab kepada Tuhan, bangsa, dan negara. Keadilan tidak berdasarkan Pancasila. Keadilan yang tidak berdasarkan Pancasila adalah kekuasaan, bukan keadilan. Hakim yang berdasarkan Pancasila adalah hakim yang memanusiakan manusia. Seperti itu, Pak Sujono. Ya, ini menarik sekali nih. Saya akan tanya kepada ahli hukum kita yang kesor ya, yang sekarang paling kesor ini. Tadi Pak Rinto kan berbicara tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar. Kalau kita bicara itu kan agak abstrak ya. Jadi kita harus lebih membumi supaya bisa dirasakan oleh masyarakat bawah, mengerti. Ini saya akan meminta Pak Rey untuk menjelaskan kepada kita bagaimana apa saja dugaan pelanggaran hukum itu, pelanggaran sumpah itu oleh hakim. Apa-apa saja yang boleh dikategorikan adalah perbuatan dugaan melanggar sumpah dan bagaimana konsekuensinya. Ya, secara bahasa awam. Silakan Pak Rey. Terima kasih Pak Sujono, Pak Rinto. Jadi menarik ya, tadi Pak Rinto sudah memaparkan, itu bisa jadi bahan untuk skripsi, bahkan tesis begitu ya. Oh. Dan kalau Pak Sujono tadi bertanya, tataran empiriknya gimana ya, prakteknya gimana ya. Kalau memberikan contoh tentunya harus memberikan yang contoh yang membumi begitu ya, yang grounded begitu. Ya. Nah, menarik sekali pertanyaan Pak Sujono kalau dikaitkan dengan presentasinya Pak Rinto tadi ya. Memang kalau kita lihat presentasi itu bagus, apalagi PowerPoint-nya yang sangat luar biasa ya. Tapi akan lebih bagus kalau itu bisa dipahami oleh hakim dan bisa diterapkan ya. Masalahnya penerapan itu yang menjadi pekerjaan rumah ya. Nah, kembali lagi saya perlu sampaikan Pak Sujono dan Pak Rinto bahwa menjadi hakim itu ya adalah profesi yang lebih mulia daripada profesi lainnya. Kenapa? Karena hakim kata orang awam adalah wakil Tuhan, ya. Tapi kalau yuridis itu adalah gerbang terakhir untuk memberikan keadilan, ya. Karena gerbang terakhir, maka gerbangnya tidak boleh jebol. Kalau gerbangnya jebol, maka itu buatannya dari kuningan, bukan dari logam mulia. Itu sebab supaya tidak jebol, pertimbangan hukumnya, mahkota hakim itu harus dibuat dari logam mulia, jangan dibuat dari kuningan. Kalau dibuat dari kuningan, itu udah pasti jebol, Pak Sujono dan Pak Rinto. Ya, masalahnya tidak sedikit hakim yang membuat pertimbangan hukum dalam menegakkan keadilan itu, tapi pertimbangan hukumnya kelas kuningan, ya, bukan kelas logam mulia. Nah, jadi supaya pertimbangan hukumnya itu kelas logam mulia, bukan kuningan, maka tentu ada tanggung jawab hakim untuk terus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
Bagaimana caranya? Tentu tadi saya katakan bahwa menggali itu artinya belajar, memahami, ya belajar untuk mencari tahu. Ya, bukan pasif tapi harus aktif dia. Apalagi perkara pajak di pengadilan pajak itu Ya. pembuktian mencari kebenaran material. Jadi hakim harus aktif, ya. Jadi bukan pasif. Nah, kalau aktif dia harus mencari tahu terus. Nah, yang terjadi di dalam praktek Pak Sujono dan Pak Rinto, kebanyakan adalah hakim di pengadilan pajak itu pasif, sehingga pertimbangan hukumnya itu menjadi kurang komprehensif dan memberikan keadilan, begitu ya. Nah, kenapa terlihat pasif? Karena riset yang dilakukan oleh hakim itu terlihat minim, ya. Hakim itu hanya mau memberikan pertimbangan hukum kalau kemudian disajikan oleh para pihak. Hakim pengadilan pajak itu lupa ya bahwa mereka lah yang harus aktif karena mereka bukan hakim di pengadilan negeri untuk perkara perdata. Mereka itu hakim untuk pengadilan pajak. Tujuannya mencari kebenaran material. Jadi mereka harus aktif ya. Jadi hakim itu kalau membuat pertimbangan harusnya lebih hebat daripada dasar hukum atau alasan hukum yang diajukan oleh para pihak. Ya, lebih komprehensif dan lebih dalam ya. Nah, pertanyaan Pak Sujono tadi contohnya apa yang kemudian yang kita lihat sehari-hari sebagai bentuk daripada pelanggaran bisa dikatakan kode etik atau pedoman perilaku hakim, karena memang hakim itu ya tentu punya kitab suci yang disebut dengan KEPPH, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Itulah kitab sucinya. Nah, untuk bisa menerapkan kitab suci itu, mereka itu harus melepas baju lamanya, Pak Sujono dan Pak Rinto. Baju lamanya itu kebetulan warnanya ada dua. Ada warna biru, ada warna krem. Begitu ya. Nah, cuman ada unsur birunya juga nih. Ada biru tua, biru muda, kan gitu ya. Tinggal dipakai berganti-gantian tergantung harinya. Kan begitu. Nah, jadi baju itu harus dilepas. Lalu diganti dengan toga, meskipun toganya warna biru juga. Kan begitu ya. Tapi dulu nggak pakai toga, sekarang pakai toga. Meskipun warnanya sama, tapi esensinya berbeda. Nah, untuk melepas itu perlu mindset. Nah, bagaimana caranya bisa punya mindset yang berbeda? Dia harus baca itu, ya, panduan-panduan yang ada di KEPPH, juga yang ada di peraturan perundang-undangan, termasuk kekuasaan kehakiman, ya. Disitulah juga bagian daripada kitab suci tadi yang tidak bisa dilepaskan, yaitu KEPPH. Nah, kalau kita membaca KEPPH, Pak Sujono dan Pak Rinto, itu terkesannya sederhana. Hakim harus rendah hati, itu sederhana. Ya, tapi dalam tataran praktek, kan hakim sering mengatakan atau tidak sedikit yang mengatakan, udahlah, nggak usah menghadirkan ahli. Kami ini kan sudah ahli semua. Pertanyaannya, apakah itu contoh dari rendah hati? Nah, sederhana saja, tapi prakteknya nggak mudah untuk diterapkan. Kenapa? Mereka berpikir, saya kan mantan pegawai DJP 20 tahun. Masa saya nggak paham? Masa saya harus Jadi, mendengarkan ahli? Ya kan? Nah, nggak sampai itu. jadi gini Pak Harusnya Ri, saya. ini mohon maaf Pak Ri ya, ini izin memotong sebentar. Jadi maksud presentasi saya tadi Pak Ri, justru malah hakim sebelum ke lain-lain Pak Ri, sebelum sekolah hukum, sebelum ini nanti KEPPH, itu justru harus mempelajari Pancasila, karena Pancasila adalah dasar negara, itu grounded, bukan di awang-awang. Kalau ini aja ngawang, ya pasti kesononya tambah, Ya, tambah terbang itu menurut Kak. ya, betul Maksudnya sekali presentasi ya. saya itu Ya, menuju ke sana sebenarnya. betul sekali Pak Rinto. Makanya kita sepakat bahwa kalau hakimnya berhenti belajar, dia akan Ya, berhenti sampai misalnya di KEPPH dan kekuasaan kehakiman. Tapi ya, kalau ditarik lagi ke atas, kan ada ya, ground norm yang disebut dengan ya, Pancasila. ya. Ya, nah masalahnya karena mereka berhenti belajar, mereka nggak sampai ke Pancasila. Oh, Itu loh poinnya. Kalau mereka malah tadi malah kalau saya belajar, sebenarnya harus saya balik Pak Re. Malah nah, belajarnya harus ke Pancasila dulu, yang paling gampang dulu, yang dasar dulu, jangan langsung ke yang lain lagi. nah, Ini masalahnya kalau Pak presentasi saya itu Rinto, seperti itu. mereka tidak memahami bahwa Pancasila itu mempunyai dampak yang luas. Karena Heeh. bagi mereka terlalu sederhana. Nah, kalau mereka berpendapat begitu, nggak apa-apa, saya tariknya dibalik aja. Oh, di Ya kan? Dibalik, tapi tetap harus belajar sampai ground normnya.
Lah padahal sumpahnya tadi kan mengatakan harus setia pada ini kan ideologi Pancasila. Betul. Nah, tapi saya membantu mereka karena mereka itu susah sekali memahaminya, Pak Rinto dan Pak Ya, Awan. ya, ya. Makanya saya berikan solusinya. Solusinya nggak apa-apa dibalik, tapi dengan Balik. kesepakatan belajarnya sampai grup norm, Pak. Eh. Ya, grup norm itu adalah betul-betul dasar Jadi kita, jadi kalau dibalik ideologi ada kita. potensi sebenarnya pas sumpah itu juga nggak paham ya apa yang disumpahkan Pak. Ini mohon maaf Pak. Iya, itu bisa terjadi. Tapi paling tidak kalau dibalik, Pak, maksudnya Ya, mereka itu lebih tertantang untuk belajar, Pak. betul Pak. Kalau Ya, ya, mereka ya. menganggap Pancasila itu terlalu sederhana. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali itu Pak ya. Intinya. Nah, betul, Pak. Nah, tapi idealnya saya setuju dengan Pak Rinto. Memang idealnya Pancasila itu harus dipahami, Pak. Makanya kalau kita kuliah, Pak, itu kan ada mata kuliah kewarganegaraan, Ya, betul ya. Pak. Ya. Saya yakin, Pak, semua mahasiswa itu menganggap remeh, Pak. Itu Iya. terlalu sederhana. Karena mereka tidak tahu terapannya bagaimana dalam praktek, ya. Jadi Ya. antara yuridis normatif dengan praktikalitas itu tidak bisa nyambung. Mereka Iya. tidak bisa nyambung dalam penerapannya itu bagaimana, ya, dalam praktiknya bagaimana. Kalau teori semua orang tahu, Pak. Ya, Ya. makanya karena saking dianggap remeh, Pak, ya kan, ternyata banyak mahasiswa yang nggak bisa dapat nilai A gitu loh, Pak. Oh. Kenapa? Karena anggapnya udahlah itu nggak perlu dipelajarin lah, nggak seperti mata kuliah lain, nggak seperti mata kuliah pengantar akuntansi, nggak seperti mata kuliah filsafat hukum, nggak perlu lah, kan itu ya. Itu kalau bahkan mahasiswa mengatakan nggak belajar aja lulus itu Pak Sujono dan Pak Rinto, kan Iya, begitu iya. ya. Nah, padahal Ini sebenarnya itu basic yang sangat sulit Pak untuk diterapkan. Ya, itu iya, sangat iya. sulit. Itu sulit Pak. Kenapa? Karena itu ideologi penuh penuh filosofis Pak. Ya, Ya, ini contohnya ini Pak Ria. Mungkin nanti ya, karena ini banyak. Misalkan contoh satu betul. saja Pak Ria. Ini penerapan yang pengalamannya Pak Ria di pengadilan. Satu aja saya ngambil Pak. Sila kedua butir yang ini Pak ya. Mengakui dan melakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Nah, itu aja Pak. Betul. Nah, terima kasih Pak Rinto. Iya. Nah, saya mau tambahkan itu sebenarnya yang ditanyakan tadi oleh Pak Sujono itu ada di nomor 2-nya tadi Pak. Oh Ya, 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 ya. ya, di nomor 2-nya itu paling praktis Pak. Kalau Pak Rinto boleh Oke, tampilkan oke. kembali, Ya, ya, bentar. di sana itu ada Paling praktis Pak ya persamaan ini. derajat, Oke Pak. ya Pak Mengakui ya. persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia Nah, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Itu Pak. betul Pak. Ya. Itu yang di dalam prinsip hukum, mungkin mereka kan lebih suka belajarnya kan filosofis sih Pak, lebih menarik. Itu yang disebut dengan equality before the law. Ya, jadi kesamaan orang manusia di mata hukum. Jadi Dirjen Pajak nggak lebih tinggi dari wajib pajak. Ya. Nah, pemahaman itu selama ini salah, Pak. Sangat keliru. Ya. Kalau pejabat itu bos, pejabat itu punya kewenangan, punya kekuasaan, bolpennya super sakti, meskipun mereknya bukan Blong. Kan begitu ya. Apapun bolpen yang dipakai itu sakti misalnya. Iya, iya. Karena contohnya tadi di ayat di nomor 2 yang Pak Rinto tadi share itu persamaan derajat. Ya Pak. Itu Pak. Pertanyaannya sekarang, Pak Sujono dan Pak Rinto, kenapa wajib pajak bisa ketakutan? Lu di mana persamaan derajatnya? Lu kalau derajatnya sama kan nggak perlu takut, Pak. Iya. Justru Bahkan yang merekam aja kadang sampai disuruh matikan Pak ya, merekam pakai kamera. betul, Pak. Kalau misalnya dilakukan pemeriksaan di kantor pajak tidak boleh merekam. Loh, bukankah derajatnya sama? Bukan Ya di kan? sidang juga Pak, ini kita ngomong sidang aja dulu Pak. Sidang aja kan juga Nah, nggak boleh rekam Pak. apalagi di sidang. Padahal di sidang itu disebutkan Pak ya, persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Nah, jadi itu saja mereka tidak paham ya. Untuk bisa memahaminya memang kembali ke Pancasila tadi Pak, yang nomor 2 tadi, persamaan derajat. Nah, cuman persoalannya kembali lagi Pak. Ya tadi, karena waktu kuliahnya nggak belajar tapi lulus Pak. Apalagi sering bolos tapi lulus Pak Sujono. Jadi kan nggak terlalu penting juga gitu loh kan. Makanya saya katakan, saya pernah diminta memberikan seperti kayak kuliah umum lah ya berkaitan sederhana, tapi tidak mudah untuk diterapkan Pak. Ya kan? Pertanyaannya bagaimana membuat derajatnya sama? Ya, contoh di persidangan tadi Pak Rinto sudah buka ya. Kalau di persidangan itu kan
biasanya wajib pajak ya selaku penggugat pemohon menyampaikan surat kuasa apabila diwakili oleh kuasa ya. Begitu juga dengan pihak yang hadir mewakili Dirjen Pajak kan ada surat tugas. Itu Ya. masih ada satu kesamaan di mata hukum. Tapi kemudian ketika wajib pajak atau kuasanya diminta untuk menyampaikan identitas, misalnya IKH misalnya ya. Ya. Kalau karyawan adalah Bupot ya kan, Ya. 1721 misalnya. Itu adalah identitas. Tapi Ya. bagaimana dengan wakil Dirjen Pajak yang hadir dari DKB, Direktorat Ya. Keberatan? Ya. Dia menunjukkan apa? Mereka tidak menunjukkan KTP, tidak menunjukkan tanda pengenal, tidak menunjukkan SK pengangkatan pegawai DJP. Mereka tidak menunjukkan apa-apa. Nah, berarti ini ketidaksamaan. Ya. Kemudian tadi disinggung juga oleh Pak Rinto, wajib pajak atau penggugat pemohon ya diminta untuk menyampaikan fakta integritas supaya tidak boleh menyuap, menyogok, ya kan, tidak boleh memberikan gratifikasi. Terus bagaimana dengan wakil Dirjen Pajak? Ya, apakah mereka pasti tidak akan menyuap, menyogok, memberikan gratifikasi? Kan belum tentu juga. Ya kan? Pertanyaannya, kenapa tidak diharuskan? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Jadi dari dua contoh ini, Pak Sujono, sudah terlihat jelas bahwa yang disampaikan Pak Rinto di Pancasila, ya ayat yang kedua atau nomor 2 itu kan tidak ada persamaan derajat, berarti tidak ada keadilan, kan kemanusiaan yang adil. Berarti tidak ada keadilan, meskipun keadilan itu bukan keadilan yang substantif, tapi keadilan formalitas. Itu juga penting, ya. Nah, hal yang sederhana itu Pak Sujono dan Pak Rinto itu tidak mampu dilakukan oleh seorang hakim di pengadilan, ya, dan juga nggak mampu dilakukan fiskus di kantor pajak. Pertanyaannya apa? Itu tadi Pak, ya, ketika belajar tadi, ya sekedar lewat, jarang masuk tapi lulus Pak, dapat B pula, kan gitu loh Pak. Apalagi ada yang dapat A, jadi nggak mengerti esensinya. Nah, jadi saya sudah berikan contoh tadi Pak Sujono, Pak Rinto. Oleh karena itu pertanyaannya gimana solusinya? Solusinya tadi yang saya sampaikan ke Pak Rinto, Pak Sujono. Kalau dia nggak mau belajar dari Pancasilanya dulu, Pak. Yang penting dia belajarlah. Kan begitu ya, daripada nggak belajar sama sekali. Tapi dengan harapan dia tidak berhenti belajar sampai kepada undang-undang saja. Tapi terus ditarik ke Grundnorm, Pak. Ya, dasarnya. Ya, ideologinya Pak, itu ditarik sampai sana. Jangan berhenti belajar sampai dengan undang-undang saja. Apalagi undang-undang di bidang perpajakan itu terlalu sederhana Pak. Ya, semua orang juga bisa, Pak Rinto juga bisa ngelamar, Pak Sujono juga bisa ngelamar jadi hakim pengadilan pajak. Tapi kalau cara berpikirnya seperti itu terlalu sederhana. Makanya saya tidak pernah berhenti menulis, Pak Rinto dan Pak Sujono, ya, termasuk menulis mengenai apa? Mengenai hukum acara di peradilan pajak. Jadi saya memberikan masukan kepada para hakim. Juga nanti saya akan menulis mengenai pejabat, supaya pejabat juga paham sebagai pejabat itu bukan mengandalkan bolpen saktinya, bukan, tapi mengandalkan keadilannya sesuai dengan Pancasila ayat yang kedua tadi, Pak, atau butir yang kedua tadi. Demikian Pak Sujono, Pak Rinto. Luar biasa ini penjelasan dari Pak Rey ini. Mungkin saya akan menambahkan sedikit ya ke Pak Rinto. Kan di dalam persidangan kan hakim kadang juga mengabaikan bukti, mengabaikan keterangan saksi. Ini kan dialami sendiri oleh Pak Rinto dan mengabaikan hak wajib pajak. Nah, di dalam doktrin filosofi Pancasila itu merupakan pelanggaran sumpah enggak? Ya, jadi Dugaan pelanggaran sumpah. kalau menurut saya ini, yang pengalaman saya pribadi nih Pak Sujono, hampir semua hakim yang saya alami persidangan ini sudah layak saya ajukan untuk dicabut ini. Ininya apa? Untuk cabut izin hakimnya karena sudah melanggar sumpah jabatan. Nanti mungkin kalau dari Pak Rey, kalau saya sendiri Pak Rey merasakan yang hakim yang saya temui saat persidangan itu belum ada yang bisa menerapkan sumpah jabatan Pancasila. Itu Pak Sujono. Ini implementasinya gimana Pak Rey untuk seseorang hakim yang terbukti melakukan dugaan mengabaikan bukti, mengabaikan hak wajib pajak. Jika wajib pajak ingin memprotes, itu jalurnya kemana itu Pak Rey? Ya, terima kasih Pak Sujono, Pak Rinto. Kembali lagi, saya selalu menyarankan kepada wajib pajak yang merasa tanda petik terzolimi begitu ya Pak ya.
Nah, terzolimi karena apa? Karena menurut tadi Pak Rinto kan Mm. mereka tidak pantas menjadi hakim karena salah satunya ketika beracara praktek itu tidak sesuai dengan hukum acara, termasuk yang Pak Sujono sebutkan tadi ya, tidak mempertimbangkan dan juga mungkin tidak menuangkannya di dalam putusan. Maka mekanismenya adalah yang dilakukan wajib pajak berupa pelaporan ya. Bisa dilaporkan kepada Komisi Yudisial, bisa dilaporkan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung, bisa ya. Meskipun kadang-kadang ada kendala ya yang dialami oleh Pak Rinto. Tapi mungkin kendala itu akan juga berakhir seiring dengan pengadilan pajak nanti bergabung satu atap dengan Mahkamah Ya, Agung. Berarti alasan yang sebelumnya yang Pak Rinto alami mungkin tidak bisa lagi dijadikan alasan Pak oleh ya, mereka ya ya. ke depannya. Namun selain wajib pajak bisa melaporkan ke KY maupun ke Bawas Mahkamah Agung, juga sebenarnya kembali lagi, saya menyarankan kepada wajib pajak, kalau tidak mau membuat tulisan ya ke media atau membuat tulisan dalam bentuk kajian ilmiah, misalnya buku atau jurnal, wajib pajak yang bersangkutan juga bisa menyampaikannya kepada kami, Pak Sujono, supaya kami yang nanti Hmm. akan membuat bukunya, publikasinya. Tujuannya apa? Kembali lagi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya Ya, ini adalah turunan dari Pancasila. Tadi kan Pak betul. Rinto bicaranya Pancasila kan? Saya Ya, turun sedikit ke UUD 45. Pembukanya mengatakan apa? Kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kenapa ini terjadi di pengadilan dan di kantor pajak? Karena banyak hakim dan fiskus yang belum cerdas, Pak Sujono. Kalau Mm. sudah cerdas itu nggak perlu terjadi. Ya, ya. Nah, karena belum cerdas, maka Pak Sujono dan Pak Rinto termasuk saya tidak boleh tinggal diam. Mm. Nah, jadi kalau ada wajib pajak yang terzolimi, sampaikanlah kepada kami, nanti kami akan buat publikasinya secara ilmiah, supaya fiskusnya dan hakimnya juga menanggapi secara ilmiah. Kalau tidak mau menanggapi, setidak-tidaknya bisa melakukan perubahan. Ya, dengan demikian maksud dan tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terpenuhi, Pak Sujono, agar kita itu menjadi cerdas. Mm. Jadi tidak ada maksud untuk mendiskreditkan hakim-hakim tertentu, fiskus-fiskus tertentu, tidak. Karena ini fakta yang terjadi. Sepanjang kita bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan itu memang bertentangan dengan ideologi, Mm. bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan juga dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan ya bahwa tulisan atau publikasi itu tujuannya mendiskreditkan, itu pemahaman terhadap makna pengkayaan wawasan seseorang itu sudah dipersempit dan menjadi dangkal. Bukan itu, dan yang bersangkutan pasti lupa maksud dan tujuan dari preambul Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi kenapa ini menjadi penting? Karena kita belum cerdas, Mas Sujono dan Pak Rinto. Kalau kita sudah cerdas, maka Mm. persoalan ini bisa terminimalisir. Ya. Jadi kembali lagi, saya mengusulkan kepada Pak Rinto mungkin yang sudah jadi kuasa dan WP-nya sangat banyak, ya. Begitu juga dengan Pak Sujono dan WP-WP yang lainnya, ya. Mm. Boleh tinggal diam ketika terzolimi. Karena kalau tinggal diam, berarti WP tersebut mendukung hakim yang menzolimi atau fiskus yang menzolimi. Dengan Ya. kata mereka itu mengiyakan apa yang dilakukan salah menjadi benar. Ya, jadi pembiaran itu adalah upaya untuk mendukung kebobrokan. Mm. Kan? Itu adalah upaya yang bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam pembukaan UUD 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dengan kata lain, pembiaran adalah upaya sebaliknya membodohkan kehidupan bangsa. Bisa. Begitu Pak Jono dan Ya, terima kasih Pak Re. Penjelasannya yang sangat komprehensif, sangat detail. Eh, Mungkin saya akan informasikan kepada netizen. Pak Rinto ini adalah pendiri Sekolah Negarawan ya, benar ya Pak Rinto ya. Betul, Pak. Makanya bahan-bahan dari beliau itu sifatnya lebih filosofi ya, lebih lebih melangit gitu, langit. Jadi Pak Re ini ya lebih praktisi, implementasi karena beliau memang sehari-hari sebagai kuasa hukum dan pengacara, betul ya Pak Re ya. Nah, Jadi ini pengajar Pak. ya dan pengajar dan akademisi. Jadi ini sangat lengkap ini, pakai komplit ini, satu di atas, satu di bumi. ya. Jadi ini kita kombinasikan. Dan juga seperti saran Pak Re kepada
penonton YouTube ini, jika Anda merasa dijolimi atau merasa diabaikan hak-hak wajib pajak, silakan menghubungi Pare P5I atau Anda menulis komentar di dalam komen YouTube ini. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Ah, Siang, Pak. ya, terima kasih Pak Sujono, Pak Rinto.